الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki balik, berakal, tidak sakit, tidak musafir, tidak ada uzur syar'i, maka wajib mendengarkan wasiat yang masuk ke telinganya, ke otaknya, ke tangkai jantungnya, ke hatinya, ke tulang sumsumnya, bahwa dia mesti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka akan matilah hati yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati itu mati, maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Maka hati itu harus hidup. Menghidupkan hati adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamasalil hayy wal mayyit. Orang yang hatinya ingat Allah dan orang yang lalai tidak mengingat Allah, maka seperti orang mati, maka seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup bukan orang yang makan, orang hidup bukan orang yang bergerak, orang hidup bukan orang yang berbicara, karena sesungguhnya binatang juga bicara, binatang juga bergerak. Orang yang hidup, yang berfikir adalah ketika hatinya hidup. Menghidupkan hati adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka laki-laki yang baligh itu hatinya dihidupkan karena khatib menyampaikan pesan, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan haji? Fala rafasa, jangan melakukan perbuatan kejahatan seksual. Wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan kejahatan yang bukan seksual. Korupsi, makan haram, riba, ghibah, namimah, wala jidal, tidak kasar lidahnya, mencaci maki, sumpah serapah, berkelahi, membicarakan aib orang lain. Apa tujuan daripada zikir? Supaya mulut menyebut Allah, hati mengingat Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, supaya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Kabil berkurban, Habil pun berkurban, sama. Tapi kenapa yang diterima Allah adalah kurban Habil? Lalu Kabil bertanya, mengapa kurbanku tidak diterima? Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima Allah hanyalah dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kau takut pada aturan negara, sampai masanya negara tumbang, sampai masanya penguasa itu mati, sampai masanya yang mengawasi itu tertidur, tapi kita diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun. Dia tak pernah mengantuk. Wala naum. Dia tak pernah tidur. Hayyun. Dia maha hidup. La yamut. Dia tak pernah mati. Wa huwas sami'. Dia maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah lautan samudra yang luas, akan ditampakkan di hadapan matamu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami tampakkan amal mereka, lalu amal itu dilihat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini di dunia, kejahatanmu bisa kau hilangkan dengan uang yang kau miliki. Kejahatanmu bisa kau lenyapkan dengan kekuasaan yang ada di ujung jarimu. Tapi sampai masanya Allah berkata, Anal Jabbar, akulah penguasa. Mainal Jabbarun, mana penguasa-penguasa yang lain? Semuanya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sekolahkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan pengajian, semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, yubtawa bihi wajhullah, yang semestinya mencari kemuliaan Allah, tapi orang ini hanya mencari ardan minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid irfal jannah, maka tidak akan mencium bau surga. Tujuan dari ilmu adalah menghidupkan iman. Setiap kita lahir, setiap anak-anak lahir ini membawa iman. Tidak pernah orang tua disuruh menanamkan iman kepada anak-anaknya. Setiap anak-anak itu lahir sebelum masuk ke rahim istri, sebelum masuk ke rahim ibunya, dia sudah membawa iman. Allah bertanya, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua ruh menjawab, Bala syahidana, aku bersaksi, engkaulah Tuhan kami, engkaulah Rabb kami. Wahai orang tua, jangan kau sangka anakmu beriman karena engkau masukkannya ke sekolah. Wahai para bapak ibu guru, jangan kau sangka peserta didikmu beriman karena engkau hanya menjaga imannya supaya tidak terlepas. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina kalau ada iman di dalam badannya. La yasrabu syaribu hina yasrabu wa huwa mu'min. Seorang peminum homer, pemakai sabu-sabu, tidak akan sakau kalau ada iman di dalam hatinya. La yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Maling, koruptor, pencuri tidak akan melakukan perbuatan curang kalau ada iman di dalam hatinya. Maka sesungguhnya iman itu ada, hanya saja dia bisa terlepas, hanya saja dia bisa tercabut. Berapa banyak hari ini, hari Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari-hari. Mereka dengan enaknya berjalan di mall, di pusat perbelanjaan, tak ada rasa takutnya sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Nikmat terbesar itu adalah ketika engkau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, engkau datang bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat.
Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia ini kecil di pelupuk matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu, maka sesungguhnya dunia ini hampa tak bermakna. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, mad dunya fil akhirati illa masalu ma yaj'al ahadukum isbahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji. Demi Allah, perumpamaan dunia dan akhirat hanya seperti seseorang mencelupkan jari telunjuknya ke air, ke lautan, lalu diangkat jari telunjuknya. Apa yang ikut dengan jari telunjuk itu? Hanya setetes, 2 tetes saja. Kalau kau dapat dunia ini, jangan sombong, jangan angkuh, jangan arogan, karena dapatnya itu hanya setetes, 2 tetes saja. Tapi kalau tidak dapat dunia ini, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Sesungguhnya tidak dapat kita hanya setetes, 2 tetes saja. Hanya saja Allah merencanakan skenario yang indah untuk kita di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك وجعلك وكذلك على اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى الاسلام رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي روهينيا وفي أويغور وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة